Salam jumpa kembali untuk Bapak Pastor Paroki Onekore, para Dewan Juri, Bapak dan Mama, kakak dan adik, serta teman-temanku sekalian yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Maria Flaviani Sirinlele yang biasa dipanggil dengan sapaan Siren. Saya dari lingkungan 7 akan menceritakan sebuah kisah tentang orang Samaria yang murah hati yang diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Tetapi sebelum saya bercerita, saya meminta Bapak Pastor, para Dewan Juri, Bapak dan Mama, kakak dan adik, serta teman-temanku untuk duduk dan mendengarkan cerita saya. Oke, saya akan mulai bercerita. Pada suatu hari, berdirilah seorang ahli Taurat yang ingin mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Dan apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri." Jawab Yesus, "Jawabanmu itu benar. Lakukanlah dan perbuatlah demikian agar engkau memperoleh hidup yang kekal." Tetapi untuk membela dirinya, ahli Taurat itu lalu berkata, "Lalu siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang sedang melakukan perjalanan dari Yerusalem menuju Yeriko. Orang itu jatuh ke dalam tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya, tetapi ia juga dipukuli dan ditinggalkan mereka dalam keadaan yang cukup parah. Tak lama kemudian, lewatlah seorang imam. Imam itu melihat orang yang sedang tergeletak di jalanan, tetapi ia tidak menolongnya. Imam itu hanya pergi melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Lewi. Orang Lewi itu melihat orang itu yang sedang tergeletak di jalanan, tetapi ia tidak menolongnya. Orang Lewi itu hanya pergi melewatinya melalui seberang jalan. Lalu kemudian datanglah seorang Samaria yang turun ke tempat itu. Orang Samaria itu melihat orang yang sedang tergeletak di jalanan, tetapi terdoronglah belas kasihannya untuk menolong orang itu. Segera ia membersihkan luka-lukanya dan membalut luka-lukanya. Setelah itu, ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya dan membawanya ke sebuah tempat penginapan. Di sanalah orang Samaria itu merawat dan menjaganya. Keesokan harinya, orang Samaria itu menyerahkan uang sebesar 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Jika engkau belanjakan lebih hari ini, aku
akan menggantinya 2 kali lipat waktu aku kembali. Setelah Yesus telah menceritakan kisah orang Samaria itu, Yesus lalu mengajukan sebuah pertanyaan kepada ahli Taurat itu. Menurut pendapatmu, siapakah dari ketiga orang ini adalah sesama manusia yang jatuh ke tangan penyamun-penyamun itu? Jawab orang itu, tentu saja orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Jawab Yesus, pergilah dan perbuatlah demikian agar engkau memperoleh hidup yang kekal. Bapak pastor, para dewan juri, bapak dan mama, kakak dan adik, serta teman-temanku, kita dapat mendengarkan orang Samaria itu tidak bertanya apakah yang dirampok dan yang dipukuli itu adalah sesama atau musuhnya. Orang Samaria itu hanya melihat penderitaan yang dirasakan oleh orang itu. Berbeda dengan imam dan orang Lewi, mereka hanya pergi melewatinya dari seberang jalan. Padahal kalau dilihat, imam dan orang Lewi adalah sekelompok orang yang dikenal sebagai kelompok yang sangat beragama dan mau mengakui Yesus sebagai juru selamatnya. Berbeda dengan orang Samaria yang dikenal sebagai kelompok yang sama sekali tidak beragama, tetapi ketika orang itu melihat orang dirampok dan dipukuli, ia segera memberikan pertolongannya. Bapak pastor, para dewan juri, bapak dan mama, kakak dan adik, serta teman-teman yang dikasihi Tuhan, pesan atau makna yang terkandung dalam cerita orang Samaria yang murah hati adalah, mari kita jadikan semua orang sebagai sesama. Karena sesama bukan hanya seagama, sekampung atau sebudaya, melainkan orang-orang yang hidup dalam kasih. Pesan yang pertama untuk kita adalah sesama harus segera ditolong ketika mereka membutuhkan pertolongan kita. Seperti orang Samaria yang melihat orang dirampok dan dipukuli, ia segera memberikan pertolongannya. Yang kedua, jangan sekali-sekali mencobai sesamamu. Seperti ahli Taurat yang membuat pertanyaan hanya untuk mencobai Yesus. Bapak pastor, para dewan juri, bapak dan mama, kakak dan adik, serta teman-temanku yang dikasihi Tuhan, demikianlah cerita dan pesan yang dapat saya sampaikan melalui kisah tentang orang Samaria yang murah hati. Sekian dan terima kasih.